A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukar kali ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini kita dikumpulkan lagi di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di sore hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Agak lemes sih ya, ini memang jam-jam krusial ya. Jam-jam krusial, terus belajar lagi ya. Tapi ya udah, ini mudah-mudahan sore hari ini kita bisa mendalami Ramadan, meskipun sebetulnya pembahasan Ramadan itu di pertemuan ke-13 sih. Jadi kan kita 3 nih ya, 2, 3 gitu, 4, 5, 6, 7 baru ngomongin Ramadan. Tapi karena ini momentumnya pas di Ramadan, jadi dicepetin sedikit nggak apa-apa ya. Yang mudah-mudahan kita di Ramadan 2025 ini ada something different lah gitu. Jadi intinya gini deh, supaya bulan Ramadan ini nggak hanya jadi bulan pesta kuliner udah gitu aja ya. Nah ya, cuman urusannya makan, minum, bukber, sahur gitu aja gitu. Ya supaya nggak urusannya di kuliner-kuliner aja, tapi poinnya kita menjadikan Ramadan ini something gitu. Karena tujuan dari Ramadan itu sebetulnya, Ramadan tidak berbicara tentang puasa yang hanya tidak makan dan tidak minum gitu. Tapi nanti kita akan mengerti goalsnya tuh mau apa gitu. Oke, saya mulai dari hal-hal yang sederhananya dulu gitu ya. Karena ini nanti akan berkaitan dengan akan berkaitan dengan esensi gitu dari konteks yang namanya Ramadan. Karena nanti kita akan ngerti, menarik gitu ya, bahwa di bulan Ramadan, ini kecil nggak apa-apa ya, tapi nanti bisa difoto sih. Soalnya kalau gede nggak apa-apa ya, yang penting alurnya kelihatan gitu ya. Ramadan itu di dalamnya ada puasa. Puasa itu dari bahasa Sanskrit artinya upavasa. Upavasa itu kalau pakai bahasa gampangnya sekarang artinya stay with God gitu. Diam bersama Tuhan. Jadi nanti kita akan ketahui bahwa puasa itu bukan ngomongin gak makan gak minum, enggak. Bagian kecil dari puasa ya tidak makan dan tidak minum gitu. Jadi bukan berarti saya tamat puasa karena saya mampu tidak makan dan tidak minum dalam 30 hari gitu. Enggak gitu. Tapi nanti kita akan ngerti. Makanya nanti dalam perspektif Ramadan di tradisi Islam, kenapa saya ngomong tradisi Islam? Karena semua tradisi agama punya puasanya masing-masing gitu. Makanya seperti orang-orang terdahulu, nanti di Al-Baqarah akan ngerti ada kata-kata orang-orang terdahulu. Nah, yang menarik kalau kita menyebutkan Ramadan dan puasa ini sebagai journey, perjalanan gitu. Kalau perjalanan itu identik dengan dari titik A menuju titik B, betul nggak? Kita semua dari rumah masing-masing menuju rumah ini, betul nggak? Kalau Ramadan atau puasa menuju ke titik tertentu nggak? Menuju nggak? Nah, menariknya Ramadan dan puasa bukan untuk menuju, tetapi kembali kepada fitrah gitu. Betul nggak? Makanya ending akhirnya itu bukan menuju, tapi kembali. Makanya disebut Idul Fitri. Ini unik nih. Gitu ya, journey yang bukan justru menuju tapi kembali gitu. Nah berarti pertanyaannya, kalau kita disuruh kembali, nah kita lagi ada di mana gitu. Kasaran kata ginilah, yuk pulang yuk gitu. Berarti kalau kita lagi disuruh pulang, kitanya lagi ada di luar gitu. Artinya Ramadan mengundang kita untuk kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu artinya the origin. Origin itu artinya alami gitu. Jadi Ramadan itu sebetulnya satu proses untuk mengembalikan kita kepada alamiahnya kita gitu. Berarti pertanyaannya, kalau alami itu adalah keaslian, alami itu adalah genuine, alami itu adalah sesuatu yang otentik, boleh jadi kita sekarang tuh lagi dalam keadaan yang namanya palsu gitu intinya.
Nah, jadi nanti kita akan ngerti bahwa Ramadan itu artinya adalah proses perjalanan kembali kepada original gitu kira-kira. Oke ya, saya ulang dulu sekali lagi. Anyway, Ramadan itu artinya apa, Bu, Mak? Awas nih, kita Ramadan nggak tahu artinya lagi ya. Ramadan itu artinya sangat panas, membakar artinya, burning. Jadi nanti kalau secara esensi, Ramadan adalah membakar semua yang palsu di dalam dirimu, yang tersisa cuman yang asli aja. Karena nanti kita akan ngerti ya, sangat unik bahwa boleh jadi justru malah banyak orang yang mencintai kepalsuan dirinya daripada keaslian dirinya gitu. Kalau kata anak-anak sekarang tuh yang palsu itu filter gitulah kira-kira. Ya, hari ini banyak orang yang pede kalau posting foto pakai filter gitu. Ya kalau nggak pede. Justru begitu nggak pakai filter, dia nggak merasa dirinya oke. Sehingga banyak orang hari ini yang menjauh dari asli dirinya dan ingin menciptakan sesuatu yang bukan dirinya gitu. Akhirnya ya itu tadi, dia nggak betah sama dirinya karena kalau pakai bahasa psikologi ini disebut nanti persona namanya. Persona itu topeng. Jadi kemana-mana tuh pakai topeng, kemana-mana tuh nyaman dengan topengnya gitu. Dan lupa lepas topeng akhirnya. Nah, orang yang pakai topeng dan lupa lepas topeng tuh capek mempertahankan topeng, pasti hidupnya nggak tenang aja. Kenapa? Banyak hal yang dia tutup-tutupi gitulah kira-kira. Artinya apa? Untuk menjadi otentik, untuk menjadi alami, perlu proses yang namanya pembakaran. Sekali lagi, pembakaran di sini artinya apa? Membakar semua kepalsuan diri hanya untuk meninggalkan atau apa ya? Hanya untuk membiarkan bahwa ya biarin yang aslinya ada deh gitu. Jadi Ramadan tuh kayak mengayat gitu. Gitu ya. Sampai sini oke? Duh, kelihatan ini pura-pura puasanya ya. Oke ya, pelan-pelan ya. Ini jam-jam krusial, emang mikir jam segini tuh, wah udah deh gitu ya. Udah lapar suruh mikir, wah kacau aja. Nah, saya mau membagi dalam dua aspek dulu, teman-teman ibu dan bapak. Ya, oke. Kita sebagai manusia, kelebihan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh semesta, apa sih? Akal. Good, nice. Kita dikasih akal. Fungsi utama akal apa? Berpikir. Hah? Oke, teman-teman ibu bapak bisa bedain nggak? Berpikir dan banyak pikiran, bisa bedain nggak? Bisa. Mana yang lebih sering? Banyak. Ya udah sih. Ya, beda-beda loh ya, beda banget bahwa aduh aku tuh lagi mikir, belum tentu loh. Jangan-jangan lagi banyak pikiran. Ya, karena nanti akal ini akan sangat berdampak penting bagi kehidupan kita gitu. Makanya maaf ya, Quran itu berbanyak banget ayatnya, kata-katanya hanya orang-orang berakal lah, hanya orang-orang berakal lah, hanya orang-orang berakal lah. Jadi mohon maaf nih, kalau kita nggak pakai akal, intinya ikut-ikutan aja. Sip ya. Dan yang menarik dari hasil apa yang saya survei hampir 15 tahun, kegiatan ritual keagamaan 80-90% ikut-ikutan aja. Nggak ngerti-ngerti amat, nggak tahu-tahu amat, udah pokoknya dari dulu juga begitu aja. Oke, sampai sini. Sekarang saya tanya dulu nih. Akal itu pasti punya fungsi. Fungsi utama akal itu adalah membedakan sesuatu. Pembeda, itu akal. Kita bisa bedain mana mobil, mana motor karena ada akal. Kita bisa bedain mana pohon, mana pintu, mana TV, mana karena kita punya akal. Jadi akal itu fungsinya adalah membedakan. Sampai sini oke? Nanti bahasa Qur'annya disebut furqan. Makanya di Al-Baqarah 185 itu disebut Ramadan itu tempat nanti diturunkan Quran, penjelasan dan pembeda. Nah, kalau kita tidak menggunakan pembeda, berarti kita nggak akan tahu mana yang benar, mana yang salah gitu intinya. Makanya akal sangat penting untuk digunakan. Yang menarik adalah kalau akal nggak dipakai, nggak tahu benernya, nggak tahu salahnya, pokoknya ikutin aja. Pokoknya ikutin aja, gitu. Makanya tanpa menggunakan akal berarti kita tidak menjadi otentik gitu. Karena kalau kita menggunakan akal, kita akan sadar bahwa yang aku lakukan tuh berdasarkan karena keinginanku, keputusanku. Dan sorry to say, hampir 95% keputusan harian nggak mikir, bener nggak? Bener nggak ini? Iya benar. Sip ya. Karena 95% yang kita lakukan dalam keseharian itu dikontrol oleh subconscious mind namanya. Tubuh kita tuh pinter banget.
Saya ngambil quotes dari Adera yang ngomong gini. Tubuh kita terlalu pintar untuk ditipu gitu. Sangat pintar banget. Tubuh kita tuh teknologi yang paling mutakhir yang diciptakan sama semesta. Cuman banyak orang nggak ngerti cara makainya gitu. Otak kita itu salah satu yang menggunakan energi besar dalam keseharian. Maka kira-kira sesuatu yang nggak perlu dipikir lagi, otak ini akan melakukan konteks di mana otomatisasi gitu. Jadi 98%, maaf ya, semua yang kita lakukan pengulangan, semua yang kita lakukan nggak mikir lagi. Dan yang menarik adalah 1 jam kita punya pikiran lebih dari 6.000 pikiran 1 jam loh. 1 hari. Jadi sekitar 600 lah per jamnya kira-kira lah. Dan coba disadari, 75% pikiran per jam itu rata-rata negative thinking, 75%-nya. Dan 95%-nya pengulangan. Jadi uniknya, orang mikir ngulang-ulang dengan pemikiran yang sama, means dia akan melakukan hal yang sama, means dia akan menghasilkan hal yang sama. Betul nggak? Kebanyakan orang mikirnya nggak mau berubah, tapi pengen hasilnya berubah gitu. Nanamnya cabai, tapi berdoa, ya Allah tumbuhkan durian. Nggak bisa gitu kira-kira. Aneh gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Makanya kenapa Quran itu selalu mengatakan untuk orang-orang yang berakal. Berakal dulu. Berakal. Nah sekarang saya tanya, kalau kita mau membedakan, apa sih yang dibedakan? Membedakan apa sih? Setiap kita lahir, brojol, siapapun manusia pasti akan mengambil nilai dari lingkungannya. Udah gitu aja. Pasti. Maka orang lahir di lingkungan penjahat, tiap hari melakukan jahat, buat dia jahat baik-baik aja. Betul nggak? Orang lahir di lingkungan penjudi, tiap hari dia ngelihat judi baik-baik aja buat dia. Maka akal ini akan berkaitan dengan nilai apa yang kita pegang. Nah, narasi ilmu dalam konteks keseharian yang menjadi construction dalam konteks nilai, nanti disebut namanya agama. Berarti agama itu urusannya nilai nggak kira-kira? Gini. Islam itu, kita beragama Islam, agama itu nilainya atau identitasnya? Harusnya nilainya, tapi identitas. Hah? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Kita lahir, agama ditempelin nggak dari luar? Iya, nggak milih loh, rata-rata. Nah, makanya saya komplain sama ibu saya tiba-tiba Islam sih mah gitu, berantem sama ibu saya gitu. Orang nggak milih juga gitu. Nah sekarang saya tanya, begitu kita terlahir sebagai agama Islam yang kita terlahir ini, identitas atau nilai? Identitas sudah jelas. Maka orang yang beridentitas Islam belum tentu memegang nilai Islam. Belum tentu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, kita latihan pakai akal, boleh ya? Oke, karena kalau akal yang nggak dipakai biasanya shortcut, biasanya nggak mikir jauh, biasanya langsung menilai. Maka maaf ya, orang kalau malas mikir pasti menilai, pasti. Jadi kalau orang sering ngejudgment, berarti ininya jarang dipakai, udah gitu aja. Makanya ngejudge mulu, salah benar gitu. Tapi ketika akal digunakan, dia punya long term decision, akhirnya apa? Dia berpikir panjang. Contoh, dalam nilai ajaran Islam, babi haram nggak? Tergantung kondisinya. Kalau sangat mepet, boleh nggak tetap? Boleh. Udah nggak ada lagi makanan, udah nggak ada lagi sesuatu, tinggal sisa si babi ini, boleh nggak? Boleh. Jadi tergantung. Itu pun dia akan haram untuk orang Islam yang ingin ke surga, benar nggak? Kalau pengen ke neraka makan babi boleh nggak? Ya terserah gitu. Bener nggak ini? Iya. Nah, sip. Jadi jangan reaktif gitu, gitu, gini gitu. Tar dulu, tanya dulu, Mas Islam iya. Mas kira-kira tujuannya surga apa neraka? Neraka. Dia makan babi ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Kalau nggak tahu? Gimana? Kalau nggak tahu? Kalau nggak tahu apanya? Nggak tahu itu babi. Beda antara nggak tahu dan pura-pura nggak tahu, beda tipis. Ini babi contoh aja ya, ini jangan ngomongin babi dulu, ntar. Ini mah contoh aja gitu. Contoh. Maaf ya. Korupsi dalam nilai Islam benar atau enggak? Ada nggak
orang yang identitasnya Islam tapi korupsi? Jangan banyak, gak enak, ada aja, ada. Berarti orang yang memegang nilai dan tahu mana baik, buruk, dan benar salahnya, dia bisa membedakan. Dia memiliki namanya moral. Oke? Jadi nilai dipegang jadi sebuah moral. Moral yang dikerjakan diulang-ulang jadi yang namanya etika. Etika ini namanya jadi akhlak. Perilaku. Etika yang dipegang dalam-dalam namanya integritas gitu. Ya, jadi kita sadari dulu nih. Ada nilai, jadi moral, jadi etika, akhlak, jadi integritas. Maka nilai kaitannya sama ujung-ujungnya apa? Perilaku. Udah di situ dulu. Makanya penilaian konteks apapun, bukan kamu KTP-nya apa, bukan kamu ritualnya gimana, tapi outputnya adalah akhlak. Maka Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki, nggak ada ngomong memperbaiki agama, nggak ada. Jadi Nabi Muhammad tidak didesain untuk bikin agama baru, tapi ngeberesin etika, karena boleh jadi etikanya tidak masuk kepada moralitasnya tidak memegang nilai gitu. Jadi jangan-jangan kita bangga dengan identitas Islam tapi nggak punya moral. Bermoral tapi tidak beretika gitu. Ya teman-teman, ibu bapak maaf ya, kira-kira orang yang korupsi tahu nggak korupsi itu nggak bagus kira-kira? Nah, tapi dikerjain nggak? Berarti dia nggak punya etik, nggak ada etik di situ. Sip ya. Pertanyaan saya, berarti yang menyelamatkan kita dalam hidup identitasnya atau moralitasnya? Identitasnya atau akhlaknya? Balik lagi, yang terpenting menjadi penilaian manusia itu kembali kepada akhlak. Sampai sini oke? Dapat ya? Oke sampai sini? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini kita ngomongin nilainya nih. Agama identity atau yang disebut KTP itu identitasnya. Nah, sekarang kita renungkan nih. Semua orang yang KTP-nya Islam wajib puasa nggak di bulan Ramadan? Wajib. Wajib ada sih. Ya. Maaf ya, salah satu kalau ditanya langsung jawab, kira-kira kurang connect sama ini semua aja. Berarti jawabannya datang dari kebiasaan. Ya. Jadi memang respon kita itu kadang-kadang ngomong dulu baru mikir. Oh iya ya. Baru mikir, ngerjain dulu baru mikir. Maka nyesal tuh di belakang gitu. Nah, berarti nanti ada perbedaan mana orang yang reaktif dan mana orang yang responsif. Beda. Kalau reaktif, semua yang kita lakukan di-trigger orang lain. Kenapa bete? Dia sih nggak nyebelin. Reaktif aja udah pasti. Pasti nggak pakai akal. Orang lain beli, ikut beli. FOMO. Intinya, coba dicek aja. Perilaku kita yang kita lakukan lebih banyak pancingan dari luar atau itu keputusanku. Itu yang paling penting. Karena sorry ya, mohon maaf banget. Kalau lebih banyak yang dipancing dari luar, ciri-ciri reaktif udah pasti nggak menggunakan ini aja udah. Ya, sip ya. Labubu mau beli katanya. Ya nggak apa-apa sih. Kan labubu nggak haram ya. Tapi ditanya dulu tujuannya mau apa gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Semua orang yang identitasnya Islam disuruh puasa nggak di bulan Ramadan? Enggak. Orang beriman. Nah, karena ketika Quran memberikan sebuah nilai, kata-katanya, kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang berapa? Nah, jadi ini buat yang mana? Sekarang saya tanya, iman ini kaitannya sama nilai atau identitas? Nilai. Berarti ini bukan masalah agamamu apa, bukan masalah identitasmu apa, tapi konstruksinya dilihat dari konteks yang namanya nilai. Berarti puasa kaitannya sama nilai. Berarti orang yang berpuasa outputnya akhlaknya harusnya oke nggak? Iya.
Indonesia udah berapa puluh Ramadan gitu-gitu aja korupsinya misalnya. Kan nggak ngaruh berarti. Betul nggak? Dalam tanda petik kalau kita ngomongin majority dalam konteks identitas tertentu, harusnya kalau kita ngomong harusnya melambangkan atau melihat memperlihatkan value dari nilainya. Kan kita udah pernah bahas yang di pertama itu ya. Orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami, Indonesia identitas Islamnya banyak, tapi Islami nggak bagus-bagus amat gitu. Kenapa? Karena bangga dengan identitas, nyaman dengan identitas, ngerasa kalau udah beridentitas aman hidupnya gitu kira-kira. Ya kan ngerasa tuh dengan stigma-stigma doktrin. Pokoknya kalau kamu Islam mau mati, mau ke neraka dulu, nanti ujungnya ke surga aja gitu kira-kira. Di luar identitas Islam, neraka aja udah gitu. Kan itu jadi stigma tuh. Padahal maaf ya, urusan surga neraka nggak ada kaitannya sama identitas. Karena identitas itu hanya di tubuh. Jiwamu nggak punya agama. Betul nggak? Ruh nggak ada agamanya. Tapi agama hanya ada di dalam konteks yang namanya jasad. Sampai sini oke? Oke? Duh lemas gini nih oke. Ya oke, sip. Saya banyak nanya supaya akalnya dipakai nggak apa-apa ya. Soalnya kalau didongengin terus akal nggak dipakai, makanya ceramah. Kenapa ini nggak dipakai? Didongengin mulu, satu arah gitu. Nggak ada dialektika. Akhirnya apa? Pulang bawa dongeng, udah dipercaya lagi. Ya, mempercayai dongeng tapi tidak mengalami gitu. Nah, akhirnya jadi dogma doktrin pokoknya katanya, dogma doktrin pokoknya katanya gitu. Nggak otentik gitu intinya. Sip ya. Nah. Ulang sekali lagi ya, sekali lagi. Ulang ya. Ya, ulang. Ulang ya. Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan, sebetulnya kutiba itu bukan diwajibkan sih, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita ngerti. Untuk kamu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Betul? Ini Al-Baqarah nih. Saya mau nanya dulu aja nggak jauh-jauh. Beda nggak antara orang berdoa dan baca doa? Beda nggak? Beda. Lebih sering berdoa atau baca doa? Sih, bagus. Benar. Hafalan. Berarti beda nggak antara orang berniat dan baca niat? Beda. Kira-kira lebih banyak berniat atau baca niat? Sip. Kita buktikan. Waktu baca niat puasa, ada kata-kata siam nggak di dalamnya? Saum. Nah, lucunya niat puasa, konteks kalimatnya, nawa itu saum. Nggak ada nawa itu siam. Nanti ini kalau nggak terlalu dalam, udahlah beda tipis, nggak apa-apa lah gitu. Orang saum sama siam apa bedanya sih? Ya nggak apa-apa juga. Tetapi kalau kita nggak bisa ngebedain mana saum mana siam, means kita nggak bisa bedain mana nilai mana identitas gitu. Sip ya. Berarti niat penting nggak? Kenapa? Outputnya beda. Karena kalau niat pasti ngerjainnya sengaja. Betul nggak? Ya. Karena kalau niat pasti ngerjainnya mindful. Kenapa aku niat sih gitu? Kalau nggak niat berarti nggak sengaja. Sehari-hari perilaku atau apapun yang dilakukan banyak pakai niat atau nggak? Sehari-hari yang banyak kita lakukan banyak pakai niat atau nggak? Datang ke supermarket niatnya beli 1, pulang beli 10, yang 9 nggak niat gitu. Kebetulan. Kebetulan sih. Betul nggak? Ya. Sip ya. Makanya kenapa niat ini penting banget? Karena sekali lagi, dengan berniat pasti sengaja, pasti sadar, pasti mindful. Makanya kenapa Nabi Muhammad bilang semuanya tergantung dari niat. Ini agak gimana nih pertanyaan berikutnya nih? Maaf ya. Emang kita semua jadi Islam niat nggak? Nggak sengaja, nggak milih. Diwariskan. Akhirnya apa? Kita nggak sengaja amat jadi Islam, ditempelin Islam, nggak ngerti amat itu Islam. Yang penting ngerjain ritual Islam, ngerasa sudah memiliki nilai Islami gitu.
Makanya maaf ya, ini saya banyak research sih, mungkin nggak final, tapi at least ada benang merahnya. Orang yang mualaf belajar Islam sebelumnya, itu kadang-kadang jauh lebih dalam pengetahuan Islam daripada orang yang Islam sejak lahir gitu. Benar nggak? Iya, karena yang sejak lahir nggak niat-niat amat sebenarnya. Terlahir. Jadi sekarang udah mulai niat belum jadi Islam? Iya. Makanya siap ya, mantap. Siap ya, niat penting banget lah. Dalam artian saat kita nggak punya niat, kita nggak mindful. Ciri-ciri orang yang sholat nggak niat nih ya, cuma usul di fardu gitu. Misalnya cuma baca Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, lupa rokaat, pasti nggak niat aja. Itu salah satunya. Ya orang lupa rokaat berarti mindful nggak dia? Enggak. Gitu. Ya, terbukti juga orang niat puasa di Quran yang kata-katanya siam, tapi waktu niat namanya saum. Sampai sini oke? Berarti ada beda nggak antara saum dan siam? Nah, yuk kita deep dive dulu di sini. Ulang ya, runtutannya kita ulang. Ramadan di dalamnya ada puasa. Puasa itu namanya stay with God, disuruh kembali ke fitrah. Back to your origin. Berarti kalau kita disuruh back to origin, kembali kepada alami, berarti kita lagi palsu. Betul nggak? Banyak pakai topeng lah gitu. Mulutnya senyum sih, tapi dalam hati mati aja lu, kan bisa begitu, benar nggak? Iya. Intinya konteksnya adalah persona-persona ini jangan-jangan dalam tanda petik ya, itu menjadi sesuatu yang kita pegang gitu. Artinya Ramadan ketika membakar, bakarlah semua kepalsuan dan sisakan satu aja. Sisakan alamiahnya gitu. Sip ya. Maka di bulan Ramadan ini kita lagi ngelepasin sesuatu yang dalam tanda petik bukan aslinya kita. Karena nanti kita akan ngerti originnya kita tuh cuman satu. Karena kita percikannya Tuhan, percikannya Allah. Sifat Allah adalah welas asih. Kita semua originalnya adalah kasih sayang. Selesai. Kita semua aslinya apa? Welas asih. Berapa hari yang lalu ya saya mau cerita sedikit banget. Saya ada bareng acara sama Menak Pak Nazaruddin Umar. Pak NU ngomong gini di stage tuh keren banget, dia menyampaikan satu statement yang super mind blowing sih. 6.236 ayat Quran kalau dikompres, di zip itu cuman Al-Fatihah. Maka kalau ber-Al-Fatihah sama dengan mengquran gitu kira-kira. Ya, ber-Al-Fatihah loh ya, bukan membunyikan Al-Fatihah, beda. Apalagi hafal doang gitu. Nah di bulan Ramadan ini kan banyak banget yang membunyikan Quran tiap hari, hatam tiap hari, habis gitu selesai hatam ngerasa solehah lagi gitu. Ngerasa soleh lagi gitu. Padahal soleh tidak terletak pada bunyi, tapi soleh terletak pada perilaku ahlak. Boleh jadi apa yang dibunyikan sama perilakunya nggak cocok. Makanya Quran tidak didesain untuk hatam, tapi didesain untuk paham. Karena tanpa paham, gak bisa kita ngerjain gitu. Oke, sampai sini? Dapat ya? Jadi yang penting hatam atau paham? Paham. Dua-duanya nggak enak. Dua-duanya. Ya udah. Yang suka hataman sok nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan sampai hatam doang, tapi nggak paham. Makanya kalimat paham di Quran la'alakum ta'qilun, menggunakan akal. Dah. Al-Fatihah kalau di zip itu cuman jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kalau di zip cuman jadi Rahman Rahim aja udah. Rahman Rahim itu kata, satu akar kata dari rahima. Rahima artinya apa? Cinta. Jadi kita semua bahan bakunya, originnya kita adalah cinta. Maka kalau kita membenci, kita mendengki, benci, dengki, iri, julid, dendam, terserah deh apapun penamaannya, itu semua hal-hal yang palsu dari diri kita. Maka kalau tiap hari cintanya sedikit tapi yang keluar kebencian, berarti kita lebih banyak palsunya daripada aslinya kita kira-kira. Kenapa? Karena benci diajarkan, marah dididik, dengki dibiasakan, ini semua adalah keterampilan gitu kira-kira. Contoh. Gak bisa ngomong, kayaknya aku emang keturunan pelit deh. Enggak, pelit itu dilatih tiap hari. Jadi gak bisa, aku tuh emang keturunan pelit. Enggak, pelit itu terlatih. Aku tuh emang susah ngelihat orang tuh, ngelihat positifnya susah banget. Emang aku tuh gitu deh kayak. Enggak, itu semuanya dilatih. Dan itu semua adalah sesuatu yang ilusi gitu kira-kira.
Itu adalah diri-diri yang palsu gitu. Anyway, dikit nambah satu terminologi, sesuatu yang palsu namanya dunia gitu kira-kira. Oke? Makanya nanti kita akan ngerti, jangan terlalu baper sama dunia karena kenapa? Dunia itu only game, hanya permainan dan senda gurau. Gitu ya. Tapi nanti kita akan ngerti. Anyway, dikit aja ya. Teman-teman, Ibu Bapak, kita ini hidup di dunia atau hidup di bumi? Hah? Nah, bingung nih. Ya. Bener ya? Padahal waktu doa di bumi dong. Dan bumi itu sebenarnya bukan nama planet sih. Bumi itu wadah nih. Gini. Kita ini di dalam satu ruangan, tapi dunia kita beda-beda nggak? Beda. Kenapa dunia kita beda-beda? Karena kita punya nilai dalam lingkungan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, betul nggak? Berarti dunianya pasti beda. Di bumi yang sama. Sip ya? Makanya perbedaan itu fitrah. Jadi kalau kita tidak menjunjung tinggi perbedaan, berarti kita lagi jadi orang palsu di situ. Karena maunya kamu ngikutin saya. Kamu ngikutin maunya saya gitu. Dan sesaat yang di luar mau ngikutin kita memaksa semesta mengikuti selera kita. Ingat, Allah semesta punya seleranya sendiri. Kita yang penting menyelaraskan sama seleranya mereka gitu. Seleranya Allah dan semesta. Ya. Nah, orang religius itu sering berdoa. Tapi alih-alih berdoa, padahal lagi ngatur Tuhan gitu. Ya Allah. Oh, suhu dia. Ya Allah ya. Ya Allah. Sebaiknya. Mulai ngasih advice sama Tuhan. Sebaiknya ya. Ya, kayaknya yang paling oke gini sih ya Allah ya. Nah, kalau nggak gini kayaknya nggak bagus deh ya Allah. Nah, Tuhan tuh pusing. Ini siapa Tuhan, siapa makhluk gitu. Ya, jadi tolong didekatkan. Kalau bisa jodohnya tuh yang gini ya Allah. Nah, dikasih itu semua kriteria-kriterianya. Ya sampai kapanpun nggak dapat juga sih gitu. Kenapa? Sekali lagi, hidup tidak berjalan sesuai dengan selera kita, tapi seleranya selera Allah dan selera semesta gitu kira-kira. Sip ya. Berarti pertanyaannya, kita masing-masing punya selera palsu nggak? Iya, makanya selera palsunya lepasin supaya balik kepada selera asli gitu kira-kira. Ya, jadi sekali lagi, Ramadan bukan hanya ngomongin nggak makan nggak minum sekali lagi, dan bukan hanya ngomongin yang 30 hari ini, bukan. Karena yang 30 hari itu namanya bulan Ramadan. Tapi Ramadan itu seumur hidup. Jadi jangan sampai mikir bahwa, wih bentar lagi 1 Syawal beres. Enggak, the real Ramadan itu 1 Syawal dimulai. Ya jangan sampai nih di bulan Ramadan jadi dermawan banget 1 Syawal pelit lagi, jangan. Ya waktu bulan Ramadan marah di puasa 1 Syawal puak lah, ngamuk lagi gitu. Enggak. Sip ya. Jadi 1 bulan ini trainingnya, retretnya, perangnya nanti 11 bulan gitu. Jangan sampai di 1 bulan menang, tapi di 11 bulan kalah mulu gitu, jangan. Nah, makanya Quran ngomongin Ramadan tidak berbicara satuan waktu, tapi bicara present continuous gitu. Ya, nah saya mau balik dulu nih. Oke, sampai sini? Oke, sampai titik ini udah ada dapat sesuatu? Dapat ya, sip. Dah. Teman-teman Ibu Bapak, apa yang kita bahas hari ini nggak harus semuanya paham. Tapi fokuslah kepada apa yang menumbuhkanmu, fokus aja di situ nggak apa-apa. Karena nggak harus semuanya paham, nggak. Ya, begitu dapat something, that's it. Oh, aku kayaknya fokus di situ dan aku dapat ini deh. Bocoran langsung to the point aja ya. Setelah teman-teman Ibu Bapak selesai dari sini dan fokus kepada titik tertentu, yang asalnya nggak ngerti jadi ngerti, yang asalnya nggak paham jadi paham, itu namanya Lailatul Qadar. Kita dapat enlightenment 1000 bulan, satu bulan cahayanya banget, oke. 1000 bulan bercahaya banget gitu kira-kira. Sip ya. Jadi pulang dari sini bisa dapat enlightenment nggak? Iya. Jadi pulang dari sini bisa dapat Lailatul Qadar nggak? Sip gitu. Tapi nggak usah cerita, udah biasa aja. Ya. Jangan bikin status Alhamdulillah Lailatul Qadar. Jangan, udah biasa aja ya. Ya. Soalnya kebanyakan orang mikir Lailatul Qadar itu di hari tertentu, di malam tertentu, cuman gitu. Akhirnya Lailatul Qadar jadi apa? Jadi gambling. Kayaknya 23, enggak 25, enggak 27, ribut aja di situ gitu.
Terus seakan-akan tanggal 22, 24 tuh Jibril nganggur gitu, nggak kerja gitu. Ya, terjadinya cuma di malam ganjil gitu. Anyway, nanti kita bahas kalau timingnya bisa dapat, nanti kita bahas gitu. Tapi oke sampai sini? Oke. Dapat ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kitanya, dirinya. Pertanyaan, akhlak itu menentukan perilaku nggak? Berarti perilaku itu keluarannya adalah decision. Betul nggak? Karena tiap detik loh ya, kita mengambil keputusan. Jadi kalau kita mau milih teh atau kopi, pemilihan itu begitu ngambil kopi, itu mekanismenya panjang teman-teman ibu bapak. Kalau kita ngelihat orang ngambil kopi, oh iya dia ngambil kopi. Tapi memilih kopi, mekanismenya gak semudah yang dibayangkan gitu. Jelas ya? Makanya penamaan sesuatu, melakukan sesuatu, semua kembali ke niat. Contoh, teman-teman ibu bapak lihat saya lagi gini. Lagi ngapain saya? Belum tentu. Kalau niatnya olahraga boleh gak? Nah, maka penamaan apapun tergantung dari niat. Makanya kita gak bisa ngelihat sholatnya seseorang. Yang kita bisa lihat adalah gerakan. Beda. Sip ya? Dah. Yang kasat mata langsung kelihatan fisik nggak? Nah, secara fisiologis jangan lupa nih. Wadahnya adalah jasad. Ngambil, minum, makan, apa dan lain-lain itu tertampak dalam konteks yang namanya jasmania. Tetapi semua akhlak itu sangat erat kaitannya sama pikiran. Pertanyaan, pikiran kelihatan nggak? Enggak. Dan kalau kita bicara dalam konteks pikiran tidak satu-satunya yang menentukan jasad melakukan sesuatu. Karena kenapa? Pikiran pun dipengaruhi oleh perasaan. Ketika perasaannya enak banget, sedekah. Lagi nggak enak? Nggak. Makanya kenapa orang takwa bersedekah baik lapang maupun sempit. Perasaannya lagi lapang maupun sempit, kerjain aja. Maka hati-hati kalau perasaan kita tidak di wilayah netral. Ada anekdot yang menarik. Jangan berjanji ketika bahagia, jangan mengumpat ketika sedih. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti perasaan yang tidak netral, yang tidak di center, tidak di tengah, itu keputusannya hampir salah. Keputusan paling salah terjadi ketika orang jatuh cinta. Udah gitu aja. Semua orang lagi jatuh cinta jadi bego aja semua. Udah gitu intinya. Sip ya. Kenapa? Karena ini contoh aja ya. Soalnya ini muka-mukanya udah kelihatan jarang jatuh cinta sih kelihatannya ya. Ya, begitu ngomong jatuh cinta gini mukanya datar gitu. Gitu. Ya udahlah ya. Nggak apa-apa sih. Oh udah lupa. Ya. Makanya kan kalau lagi jatuh cinta, he is the right man. Benar nggak? 2 bulan lagi kecewa pasti aja udah. Pokoknya right man, right place. Tidak ada sesuatu yang right itu nggak ada. Ya, jadi sadari kalau hidup pengen lebih bahagia dari sebelumnya, lepaskan ideal. Karena no such thing ideal dalam hidup itu nggak ada. Nggak ada harus dan nggak ada ideal, nggak ada. Kenapa? Semuanya bertumbuh dan dinamis gitu. Jadi perasaan memengaruhi pikiran nggak? Pasti. Dalam penelitian satu perasaan itu akan menimbulkan ribuan pikiran. Jadi your feeling kita itu sesuatu state yang penting banget. Jadi kalau feeling atau perasaannya chaos, pikirannya pasti nggak oke. Tetapi ternyata pikiran pun dipengaruhi oleh emosi gitu. Dan emosi itu dipengaruhi oleh tubuh. Karena emosi itu kaitannya sama jasmaniah kita, sama jasad kita. Jadi kalau ngomongin akhlak, ngomongin perilaku, berarti fisiologis tubuh memengaruhi emosi, emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi perilaku. Panjang nggak ceritanya? Panjang banget. Cuman ini semua yang udah diulang,
Jadi sebuah autonomous system yang namanya habits atau yang namanya once habitsnya udah ada, selesai aja udah. Jadi teman-teman ibu dan bapak, maaf ya, kalau kita mau merubah kualitas hidup, tidak mungkin kalau kita tidak merubah kebiasaan. Mau ngaji diulang-ulang kebiasaan yang nggak berubah, nggak ngaruh. Mau sholat rajin kebiasaannya diulang-ulang, nggak ngaruh. Itulah kenapa semua sistem yang namanya ritual pasti esensinya pengulangan. Kenapa? Karena habits terjadi karena we are what we repeat. Pengulangan itu yang menjadi diri kita hari ini. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti rata-rata yang kita lakukan sekarang pikiran nggak dipakai-pakai amat. Karena kenapa? Habits yang mengambil kontrol kehidupan kita sehari-hari. Ya, clear? Oke, ini nanti kita bahas detail di pertemuan yang akan datang. Tadi saya cerita ini tuh di pertemuan 12-13. Nanti ini satu dibahas. Tapi at least hari ini Ramadan kita ngerti. Ramadan bukan hanya urusan jasad, tapi Ramadan juga urusan pikiran, perasaan, dan emosi. Pikiran, perasaan, emosi dalam bahasa Arab disebut nafs. Suka dengar nggak? Jangan nafsu. Suka dengar? Nafsu itu nafs yang su itu buruk. Nafs itu kaitannya antara pikiran, perasaan, emosi. Bahasa Inggrisnya mind. Bahasa aslinya sering disebut dari Latin disebut manas. Maka nanti kita ngerti, kita punya jasad, kita punya manas, tapi kita adalah esensi ketuhanan yang namanya ruh. Ruh itu sering disebut Isa, makanya jadi manas Isa gitu. Maka disebut manusia. Anyway, itu untuk pengetahuan aja dulu. Sampai sini oke? Dapat ya? Berarti orang bertindak tergantung pikirannya nggak? Iya. Dipengaruhi perasaannya nggak? Iya. Dipengaruhi emosinya nggak? Iya. Dipengaruhi tubuhnya nggak? Contoh. Emosi dalam bahasa Inggris disebut emotion. Energy in motion. Berarti tiap detik tubuh kita ini adalah energi yang bergerak terus nggak kira-kira? Contohnya jantung. Deg, 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 deg. Jantung yang berdegup namanya emosi. Tapi ngelihat cewek atau cowok cantik atau ganteng ada degupan, itu namanya perasaan. Beda nggak? Buka puasa itu urusannya fisiologis tubuh. Tapi buka bareng siapa itu urusannya perasaan. Sip ya? Dengan yang manis. Dengan yang manis. Yang manis. Ya. Dapat ya? Makanya kan ada anekdot makan itu bukan apanya tapi bareng sama siapa gitu. Karena concernnya bahwa perasaan ini pun memengaruhi pikiran. Berarti akhlak ditentukan sama pikiran, perasaan, dan emosi nggak? Ditentukan sama jasad nggak? Maka salah satu membentuk jasad yang oke, itu namanya olahraga. Jadi kalau saya ngomong, olahraga menentukan akhlak. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Kenapa kalau jarang olahraga, emosinya nggak oke, perasaannya nggak oke, pikirannya pasti nggak oke. Berarti kalau kita tidak mengolahraga, kita juga tidak mengolah jiwa, rasa. Maka setiap agama pasti punya ritual gerakan raganya, betul nggak? Iya. Tawaf ada, sa'i ada, rokaat gerakan sholat ada. Kenapa? Karena gerakan fisik dibutuhkan untuk apa? Fisik memengaruhi emosi, emosi memengaruhi perasaan. Termasuk urusan ini semua. Kalau tadi olahraga tuh workout iya, tapi olahraga salah satunya apa? Menentukan nutrisi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka teman-teman ibu bapak, sorry ya, di era modern sekarang, kata kunci dalam konteks disruptif, kehancuran, itu kelebihan. Orang mati bukan kekurangan makan, kelaparan, tapi kelebihan makan. Overeating. Orang stres bukan kekurangan mikir, tapi overthinking. Jadi kalau ini over, finish aja udah. Sampai sini oke? Jadi nggak usah mikir. Bukan nggak usah mikir, bukan. Nah, mikir aja. Nah, jangan kebanyakan mikir. Nah. Sip ya?
Runtutannya udah oke ya? Oke. Sip ya? Jadi supaya nanti kita ngerti kenapa nih akhlak tuh kok nggak berubah? Karena kenapa? Ya antara tubuh dan konteksnya jiwanya nggak connect gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau jasad kelihatan nggak fisik? Langsung nggak? Kulit putih, kulit hitam, rambut apa? Iya nggak? Tapi pikiran kelihatan nggak? Perasaan kelihatan nggak? Sesuatu yang tidak terlihat ini dalam bahasa Quran disebut goib. Makanya di Al-Baqarah awal orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil goib. Beriman kepada yang goib. Berarti orang di luar mukanya tenang banget, di dalamnya nggak tahu, overthinkingnya setengah mati misalnya. Sip ya? Pertanyaan. Yang lebih besar kadarnya yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Maka jangan menilai dalam konteks yang kelihatan gitu. Maka ini adalah super dari ilusi. Berarti mohon maaf nih, kita punya emosi? Punya perasaan? Punya pikiran? Berarti teman-teman ibu bapak makhluk goib bukan? Iya. Apa sih makhluk goib? Bukan hantu, setan, bukan. Sesuatu yang hidden. Sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang tidak kasat mata gitu. Sampai sini oke? Paham? Allah goib nggak? Goib. Hah? Goib. Tapi sifat Allah nomor satu apa? Wujud. Jadi wujud apa goib? Wujud dan goib. Ya. Paket lengkap. Jadi sekarang mikir Allah tuh goib. Iya, tapi nggak ngerti goib itu seakan-akan di langit ketujuh lah, di mana gitu loh. Sip ya. Berarti kalau Allah goib, Allah berada tidak pada wilayah fisik, tapi pada wilayah yang lebih lembut dari fisik gitu kira-kira. Sampai sini oke? Maka perjumpaan sama Allah tidak terletak pada penglihatan matamu, tapi pada penglihatan batinmu gitu. Makanya ada satu anekdot lagi, kalau cinta diberikan kepada mata yang terlihat, bagaimana tubuh yang menua gitu. Pasti bosan. Makanya ini disebut body, ini disebut soul. Gak ada yang ngenalin pasangannya, this is my body mate, gak ada, soul mate pasti. Karena kaitannya lebih goib gitu. Sampai sini oke? Sip? Sip. Dapat? Dapat. Jadi puasa urusan jasad, urusan jiwa. Dua-duanya. Kan ini gak makan gak minum. Betul nggak? Yang urusan gak makan gak minum namanya siam. Yang urusan goib namanya saum. Maka kita niat bukan yang jasad. Nawaitu saum. Jadi niat puasa tuh bukan niat aku hari ini gak makan, gak minum. Bukan. Meskipun tidak makan dan tidak minum bagian dari puasa. Jadi mohon maaf nih ya, kalau kita dalam 30 hari ini tidak berhasil merubah ini semua, ya gak sukses namanya. Gitu. Dah ya. Sip ya. Ulang. Nilai dipegang jadi moral, moral dikerjakan jadi etika, etika diulang-ulang jadi integritas. Jadi kalau ada orang jadi orang integritas yang baik, berarti dia megang etika baik-baik gitu. Jadi Islam tidak berbicara di konteks identitas tapi pada nilai. Jadi orang yang KTP-nya Islam, orang yang religius belum tentu punya moral bagus gitu. Jadi jangan ketipu sama kemasan religiusnya, bukan itu poinnya. Sip ya. Sip. Nah, untuk mencapai akhlak, fisiologis kita dalam bentuk tubuh memengaruhi emosi, emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran. Maka pikiran yang akan menjadi decision maker. Jadi kalau perasaannya nggak oke, emosinya nggak oke, pikirannya pasti nggak oke. Pasti nggak clear seeing, nggak clear thinking. Maka hati-hati mengambil keputusan. Maka ambillah keputusan ketika kita ada di center. Sholat, urusan jasad, urusan jiwa. Jasad dan jiwa. Dua-duanya, satu ada gerakan, tapi inti dari sholat khusyuk. Betul nggak? Berarti kalau sholat cuma urusan gerak, namanya olahraga. Tetapi sholat sembah raga iya, sembah rasa juga iya gitu.
Karena output dari sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar urusan jasad, urusan jiwa. Jiwa. Tergantung pikiranmu. Pikiran tergantung perasaan dan seterusnya gitu. Oke sampai sini? Oke. Sip. Sip. Berapa persen kita dengar perasaan kita? 1%. Berapa persen kita mengidentify emosi kita? 1%, nggak banyak. Kenapa? Udah pokoknya kerjain aja. Itulah kenapa kalau kamu mengenal dirimu, kamu kenal sumbermu siapa. Kalau kamu kenal pikiranmu, kalau kamu kenal perasaanmu, kalau kamu kenal emosimu, kalau kenal tubuh bagaimana cara bekerja, kamu pasti akan tahu siapa sumbernya gitu kira-kira. Makanya semua proses hidup ilmu tertingginya disebut mengenal diri. Maka ada diri yang fisik, ada diri yang non fisik gitu. Nanti kita pinjam terminologinya 3 fakir, ada akus 4, 3, 2, 1. Tapi nanti kita akan bahas itu. Sampai sini oke? Ya. Dapat? Nah, sekarang kita balik nih. Jadi yang disuruh puasa, orang yang agamanya Islam atau orang yang beriman? Beriman. Sip, mantap. Berarti iman kaitannya sama pikiran perasaan emosi nggak? Iya. That's it. Berarti pikiran perasaan emosi membentuk sebuah habits nggak kira-kira? Iya. Yes. Nah, sekarang kita ambil bahasa yang mudah. Ya, bahasa yang mudah. Hai, kalau hai berarti memanggil nggak? Iya. Yes. Jadi bahasa gampangnya, hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Hai jiwa-jiwa yang apa? Terpanggil. Sip. Sok, saya mau nanya dulu. Teman-teman ibu bapak puasa nih sampai hari ini nih, kira-kira terpanggil atau harus? Atau kepaksa? Atau nggak enak sama tetangga misalnya? Atau karena dari dulunya begitu gitu? Berarti puasanya hanya dalam wilayah habits. Betul nggak? Makanya kalau dalam hakikat satu Ramadan kita tuh nggak pernah sama sebenarnya. Karena keterpanggilan seseorang mau melakukan perubahan itu tergantung sudut pandang, tergantung kedewasaan, tergantung jatuh temponya. Tapi bulan Ramadan ini didesain untuk barengan, latihan bersama, tapi penting untuk kita punya personal achievement gitu. Sampai sini oke? Ulang. Hai jiwa-jiwa yang terpanggil, it's time, telah tiba saatnya untuk kamu melakukan puasa, ngeberesin fisiologis yang memengaruhi emosi, yang memengaruhi perasaan, yang memengaruhi pikiran. Simpel dulu aja. Teman-teman, ibu dan bapak, kalau ada kata-kata wajib di Quran, kira-kira Allah menyuruh kata-kata wajib dan menggunakan kata-kata wajib, itu kira-kira sesuatu yang menyenangkan atau menyebalkan? Yang kita suka atau kita nggak suka? Udah pasti nggak suka. Kenapa? Karena sesuatu yang kita nggak suka menumbuhkan jiwa. Udah gitu aja. Karena jiwa akan tumbuh di tempat yang kita nggak suka, kita nggak nyaman. Pelajaran itu ada di tempat yang kita nggak nyaman. Udah gitu intinya. Maka nggak ada kata-kata kita ambil hikmah dalam keberhasilan. Nggak ada. Tapi hikmah selalu didapatkan dalam yang namanya kegagalan. Berarti kalau kita sering dapat penderitaan, kesulitan, itulah celah-celah kita untuk menumbuhkan jiwa. Sampai sini oke? Sip ya? Oke. Kita main jujur-jujuran boleh nggak? Ya jujur ya, jawabannya jujur. Order. Soalnya kalau nggak jujur batal puasanya ya. Contoh ya. Kita tuh di bulan puasa kan makan diatur benar nggak? Ya. Minum diatur benar nggak? Pertanyaannya simpel aja. Sejujurnya lebih senang mana sih? Makan diatur-atur, minum diatur-atur, ngapa-ngapain banyak aturannya, atau bebas-bebas aja sih kayak 11 bulan yang akan datang. Kapan makan, kapan minum, terserah gua gitu. Mana yang lebih senang? Bebas. Ya udah. Berarti ini sekarang lagi menderita nggak kira-kira? Pasti. Makanya orang religius tuh suka sok-sokan gitu. Marhaban ya Ramadan, bahagia Ramadan. Bohong banget orang dia mau diatur-atur kok gitu. Ini dekat-dekat mau lebaran happy nggak? Happy. Berarti nggak betah waktu bulan Ramadan, bener nggak? Pengen buru-buru gitu.
Maka ada loh di hari pertama puasa statusnya 29 hari lagi lebaran. Coba gimana? Ya, artinya konteksnya terletak pada apa? Prosesnya. Maka yang namanya wajib pasti nggak enak. Tapi ketidakenakan itu menumbuhkan jiwa. Tidak menyenangkan lah gitu. Nggak enak lah gitulah kira-kira. Ya kalau dalam tradisi Islam kan banyak yang diwajibkan kan? Iya. Menikah wajib nggak dalam tradisi Islam? Wajib. Makan nggak menyenangkan menikah. Banyak nggak enaknya. Betul nggak? Berarti dia mau menumbuhkan jiwa. Makanya diwajibkan gitu. Sip ya? Dapat ya? Berarti yang disuruh puasa siapa? Orang beriman. Yang beriman itu siapa? Yang terpang. That's it. Dah itu dulu. Nah sok sekarang mah dirasa-rasa aja. Saya tuh puasa terpanggil atau harus ya? Saya tuh puasa atas inisiatif, atau karena ini aturan agama aja sih. Dan di mana sih aturan ini udah ada dosa, stigma neraka, kalau nggak kayaknya dosa deh. Minimal saya puasa kenapa? Nggak enak lah sama teman, lingkungan, orang tua, siapa gitu. Kalau masih ada embel-embel selain keterpanggilan, fix. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Umatku banyak yang puasa, tapi dia cuma dapat haus dan lapar. Berarti dia tidak meregulasi manasnya, tidak meregulasi jiwanya, dia cuma ngurusin gak makan, gak minum gitu. Ya gak apa-apa juga sih, tapi jiwanya gak bertumbuh. Jiwa yang bertumbuh namanya dewasa. Semakin dewasa ciri-cirinya semakin kurang konflik. Bukan gak ada masalah. Sesaat less konflik, nah dah. Berarti jiwanya sedang mendewasa gitu kira-kira. Clear? Oke? Oke, ini nggak? Oke. Dapat ya? Oke. Sekali lagi nggak harus semuanya paham, tapi kira-kira ada sesuatu yang menarik, dalemin aja di situ. Nah, ini pertanyaan yang esensi nih. Berarti kalau di sini ada kata-kata hai, orang-orang beriman, jiwa-jiwa yang terpanggil. Berarti orang puasa dipanggil oleh sesuatu nggak? Iya. Siapa yang manggil? Awas jangan manggil Allah, kalau dipanggil Allah mau meninggoy namanya ya. Jiwanya. Ayo, dipanggil oleh apa kira-kira? Apa yang memanggil seseorang mau puasa? Hah? Kan harus ada yang manggil dong. Karena ketika ada yang dipanggil, ada yang memanggil. Contoh-contoh ya. Pada dasarnya manusia itu dinamis dan melakukan perubahan. Dan perubahan didasari bukan oleh ide, tapi perubahan didasari oleh ketidaknyamanan. Betul nggak? Iya. Karena aku nggak nyaman, aku mau berubah. Tapi kebanyakan orang nunggu gak nyamannya over dulu baru berubah. Nunggu sakit dulu baru awake. Nunggu stroke dulu baru belajar begini. Nunggu bangkrut dulu, nunggu jelek dulu. Pokoknya gitu aja. Waiting for the worst baru berubah gitu. Makanya kalau saya pinjam dari perspektif Jawa nih ya. Ilmu Jawa nih. Keren banget statementnya. Kalau kamu tidak mentirakatkan dirimu, semesta akan memaksa mentirakatkan kamu gitu kira-kira. Maka kalau aku tidak suka rela melatih, hidup yang akan melatih. Makanya hidup itu mengasah kita sebenarnya. Urusannya kita mau diasah atau tidak gitu. Kadang-kadang kita yang pengen ngasah kehidupan. Makanya ekspektasinya lebih gede dari realitas gitu intinya. Kecewa udah pasti gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Pertanyaan. Berarti ada yang memanggil nggak? Ada dong. Yang memanggil itu namanya habits kita yang masa lalu, yang kita sebut sebagai bad habits. Dah gitu. Ulang. Jasad, ada jiwa. Jiwa yang diulang-ulang jadi habits. Habits memengaruhi keputusan. Keputusan memengaruhi kehidupan. Betul nggak? Pertanyaan, kalau habitsnya sama, kejadiannya, kondisinya sama terus nggak? Sip, mantap. Pertanyaan saya, kalau hidupnya pengen berubah, berarti habits penting untuk dirubah nggak? Nah, gitu. Contoh.
Ketika ketidaknyamanan terjadi dirasakan, misalnya, aduh kenapa ya setiap ketemu circle ini orang tuh nggak suka sama saya. Setiap ketemu perkumpulan ini nggak nyaman sama saya. Setiap orang begini kesini nggak oke, nggak fit di mana-mana. Di awal-awal karena ignorance disalahin, oh dia tuh nggak asik lah kumpulan ini, nggak asik lah. Contoh, ini real case ya teman-teman ibu bapak. Saya punya teman. Dia ngeluh tiap hari ngeluh di grup tuh. Lingkungan kerja gua tuh toksik semuanya gitu. Tapi nggak resign gitu, aneh nggak? Tiap hari ngeluh, tapi dia nggak mau mengambil keputusan resign gitu. Dah, singkat cerita, berlangsung berapa tahun? Di 2 tahun, 3 tahun lah. Ngobrol. Ya udah kalau kamu ngerasa lingkungannya toksik, keluar aja. Iya lah, baru iya ya 3 tahun setelahnya. Dah aja, akhirnya dia memutuskan keluar. Di tempat kerja yang baru, sama. Keluar lagi. Di tempat kerja yang baru, 4 kali berubah, sama. Setelah selang gak ketemu sekitar 3-4 tahun, lupalah segituan gitu. Datang ketawa-ketawa, Bu gua ngerti apa yang lo omongin, dia bilang. Ternyata Bu, yang toksik bukan teman-teman kantor gua, ternyata gua yang toksik katanya. Makanya kemana-mana jadi toksik lingkungannya. Oke? Contoh ini menggambarkan jangan-jangan reaksi eksternal, bukan jangan-jangan sih, reaksi eksternal tergantung dari bagaimana kita mengundang dari dalam gitu. Jadi jangan berharap eksternal berubah kalau kita ngundangnya dengan vibes yang sama gitu. Nggak mungkin. Ini saya kasih contoh sederhana aja, ini selalu di mana-mana contoh paling gampang karena ini paling simpel. Teman-teman ibu bapak kalau di komunitas kita ada teman yang pelit itu kerasa aja, udahlah, dah aja, gitu, ya, dah aja, hitungan lah, pokoknya kembalian segitu ditagih mulu, misal, pokoknya orang pelit tuh keci gitu, dah, iya keci lah, kerasa gitu, dah, dan itu dirasakan sama teman-teman komunitasnya pasti gitu. Ini mah contoh sederhana. Orang yang pelit bisa jadi nggak nyadar kalau dirinya pelit, ya, makanya. Untuk menyadarkan habit selama yang buruk, nomor 1, penting untuk melakukan yang namanya pengakuan. Akui aja dulu. Untuk apa? Untuk tahu, aku tuh pelit, aku tuh julid, aku tuh apa dan lain-lain. Stop denial, akui dulu. Jujur ya. Jujur, that's it. Dan ketika yang namanya ego tugasnya adalah membuat denial terhadap sesuatu yang sebenarnya gimana gitu. Itu untuk merubah habit ya. Untuk merubah habit. Iya. Jadi nanti nggak ngerti gitu. Oh ya ampun dah. Ceritanya si orang pelit ini kontemplasi. Duh kenapa ya? Misalnya. Di satu titik kontemplasinya dapat nih feedback dari orang, ngerasain, mengakui. Di titik tertentu dia sadar, ya ampun ternyata selama ini gua pelit. Ternyata selama ini saya pelit. Sesaat menyadari bad habits itu, dalam perspektif Quran itu dinamakan dia mendapatkan hilal namanya. Mendapatkan apa? Hilal. Maka mau puasa harus ketemu hilal. Nah hilal sekarang tuh teropong ngelihat yang di sana gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi hilal yang sejati adalah tahu bad habits apa yang menyebabkan kamu gini sekarang gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah ini mudah-mudahan kita puasa nggak karena memang ketemu hilal gitu. Karena kalau ada ketemu hilal, di 30 hari ini kita punya misi untuk melepaskan bad habits itu untuk menggantikan kepada habits yang baru gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke. Dapat ya? Berarti hilal kita masing-masing beda nggak? Beda. Cuman tempat latihannya bareng di bulan Ramadan 30 hari gitu kira-kira. Jadi bulan Ramadan barengan tapi meramadankan diri. Personal achievement. Kenapa? Ada yang bulan ini latihan gak pelit, ada bulan ini latihan gak mau ngegosip, ada bulan ini gak mau latihan julid, terserah deh. Tapi please
carilah bad habits apa yang sangat mengganggu dan sadar bahwa dengan bad habits itu aku mengalami hal yang sama dalam hidup, gitulah kira-kira. Sampai sini oke? Oke. Sip ya? Sip. Berarti pertanyaannya, maaf nih, once kita nggak tahu apa yang mau dirubah, mau ngomongin hari kemenangan dari mana? Orang yang menang adalah orang yang berhasil melepaskan dari diri yang lama, gitu kira-kira. Baru menang. Kenapa? Karena karena yang menang rata-rata diri kita yang lama terus, gitu kira-kira. Jadi nanti teman-teman ibu bapak akan paham ya, musuh sejati diri kita itu diri sendiri yang namanya habits kita di masa lalu. Contoh ya. Saya tuh intermittent fasting lumayan lama karena hilal. Hilalnya datang dari prodia. Aduh, check up nggak beres nih. Hilal nggak? Hilal. Ini kalau nggak ada hilal gini-gini nggak, males banget ngapain gitu. Anyway, mohon maaf ya. Kalau orang puasa nggak makan nggak minum, semuanya nggak makan nggak minum, wajar, nggak keren gitu, nggak hebat. Tapi justru ketika semua orang makan dan orang itu masih nggak makan nggak minum, that's the true puasa. Makanya the true Ramadan nanti 1 Syawal. Apalagi alhamdulillah tamat puasa nggak makan nggak minum. Kenapa? Karena semua warung tutup gitu. Iyalah nggak ada yang dagang. Wajar nggak makan nggak minum, betul nggak? Jadi kadang-kadang suka kebalik. Hargailah orang yang puasa. Justru yang puasa yang lebih banyak menghargai orang yang tidak puasa. Kenapa? Urusan aku puasa atau enggak ditentuin sama orang makan atau tidak kok gitu. Sip ya? Ya. Oke ya? Dah. Nah. Tadi hilal apa hilal? Kesadaran akan habits lama. Dah. Ingat ya. Habits lama kita sangat gemar, senang banget ada di status quo namanya. Paham status quo ya? Dia nggak mau berubah aja udah. Udah aja. Pokoknya gitu terus, pengennya di situ terus. Kenapa? Karena dia menolak changing. Dan nanti teman-teman ibu bapak akan ngerti kenapa perubahan itu susah. Karena musuh kita nih, diri sendiri yang bentuknya adalah habits. Itu ada, mangga. Oke, sampai sini dapat ya? Oke, nah, saya mau kasih contoh nih teman-teman ibu bapak. Misal. Pernah nggak berniat melakukan sesuatu tapi nggak berubah-berubah? Pernah nggak? Paling gampang tuh urusan antara diet dan olahraga. Udah paling sering. Ya, misalnya dapat hilal hari Selasa. Waduh, hilal nih, badan udah nggak enak apa? Set ngobrol-ngobrol. Waduh, that's it. Udah lama banget nggak ngatur makan, nggak olahraga. Selasa lah dapat nih, atau Rabu gitu. Set hilal datang. Langsung niat. Senin hidup baru. Wah, Senin hidup baru. Kan next Senin nanggung gitu. Kalau mau besoknya nanggung udah Senin. Nah, sip ya? Niat Senin hidup baru, besoknya bayar gym lah, ngurusin catering, pokoknya beli baju olahraga. Wah, disiapin aja semuanya. Ready-nya. Ada yang kirim bala-bala. Ya, dah. Minggu malam excited, yes, besok hidup baru. Tapi jangan lupa mekanisme ini nih. Pikiran perasaan kita terlatih dengan habits lama dan ini sulit melakukan yang namanya pertumbuhan. Begitu Senin pagi bangun, ya, teriak nih si habits lama. Bro, minggu depan juga Senin kok katanya. Ya. Kan Senin gak cuma sekarang, udahlah. Mulai tuh dari niat 100% turun. Iya ya. Oh iya ya. Udah ya Senin aja gitu ya. Nah, gitulah gitu. Gejolak. Rata-rata yang menang status quo aja udah gitu aja. Pun dia olahraga, lagi olahraga dia teriakin terus, udahlah nggak akan berhasil, udah nggak akan jadi gimana, udah di set treadmill 30 menit baru 5 menit cukup lah kayaknya segini aja, udah gitu kira-kira. Ya, itulah dahsyatnya yang namanya status quo yang dihasilkan dari habit selama kita. Dan sorry to say,
Kalau kita tidak melatih untuk berubah, nggak ada yang nolong kita. Titik aja udah. Selesai. Artinya apa? Kalau di Quran ada kata-kata setan, bisikan setan yang paling gampang secara keseharian itu adalah bisikan dari dirimu yang kemarin. Makanya dia selalu berteriak yuwaswisu fi sudur, yuwaswisu fi sudur. Dia yang akan terus meneriakkan udahlah ngapain benar. Itulah kenapa changing, perubahan itu susah gitu. Dan bad news sih, ya nggak ada bad news juga, tapi ini ya disebut bad news sih. Orang yang usianya lebih dari 40 tahun susah banget aja berubah, udah gitu aja. Udah aja. Kenapa? Karena si manasnya udah mengerak dalam program gitu. Bukan nggak bisa loh ya. Tapi akan cenderung lebih susah karena kenapa? Lah, udah hampir 50-60 tahun pakai program gitu mulu kok gitu. Ada apa-apa marah dulu gitu. Padahal marah pilihan nggak? Iya. Ada apa-apa ngejulit aja dulu. Padahal julit, marah, dengki, iri, pilihan semuanya gitu. Yang akhirnya apa? Sesaat kita tidak merubah habits lama, tidak merubah kebiasaan lama, kita nggak akan memiliki perubahan apapun. Maka teman-teman ibu bapak, kita nggak pernah menang dari orang lain, kita hanya menang dari habits kita yang lama. Titik, udah nggak ada lagi. So itulah kenapa hidup bukan perlombaan dengan orang lain. Hidup nggak bisa dinilai dengan orang lain, dibandingkan nggak bisa. Karena kenapa? Kunci perbandingan adalah old habits dengan new habits. Selesai. Jadi jangan ngebandingin dia gitu. Udahlah. Yuk mending bandingin habits aku lama sekarang gimana gitu. Sip. Oke? Udah ketemu hilal belum? Ya udahlah. Anyway, sekarang puasa hari keberapa ya? Oh, yang hitung-hitung berarti udah pengen cepet selesai. Wah, hafal banget dua 8 hari lagi gitu. Ya mudah-mudahan di hari kedua-dua at least ada hilal, nggak apa-apa sih, telat juga nggak apa-apa. Ingat, Ramadan itu seumur hidup. Bulan Ramadan 30 hari. Bukan berarti 1 Syawal Ramadannya selesai, bukan berarti begitu. Oke? Sip? Nah, ini analogi berikutnya. Dah nih, hilal dapat, si pelit tadi aja ya. Anyway. Waktu Ramadan ini kayak gini, siang makan nggak? Nggak. Ada tujuannya nggak? Ada. 1, tujuannya melatih kita tidak jadi orang pelit. Itu nomor 1. Karena target akhir dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Orang yang takwa. Takwa ada di jasad, ada di jiwa. Ciri-ciri orang takwa nomor 1, sedekah baik lapang maupun sempit. Artinya apa? Nggak pelit. Nah maaf nih. Contoh, puasa nih. Siang kan nggak makan. Kalau siangnya nggak makan gara-gara aku menahan makan dan aku untuk membuat aku lapar, itu namanya bukan saum. Siang. Bukan saum dan bukan siam. Bukan puasa aja kira-kira. Tetapi itu memindahkan jam makan namanya. Ya, jam takhir makan siang di maghrib. Di maghrib balas dendam gitu kira-kira. Makanya di bulan puasa habits kita diacak-acak nggak? Bangun lebih pagi. Makan diatur. Rokaat dibanyakin. Untuk apa? Supaya kita tidak melakukan hal yang sama dengan di bulan-bulan lalu gitu kira-kira. Nah, inti dari kita tidak makan siang itu bukan hanya untuk saya nggak makan nggak minum, bukan. Tetapi dengan kesadaran penuh, saya punya hak beli makan siang, tapi karena saya mau takwa, saya melepaskan hak makan siang, dan hak makan siang ini saya kasihin ke fakir miskin. Itu baru puasa. Survei ini ya, saya pernah nge-survei urusan gini. Saya pernah nanya sama orang, kalau habis sahur, subuh, ketiduran, pikiran pertama apa? 90% jawabannya, nanti buka pakai apa ya? Gitu kira-kira. Berarti urusannya makan minum, betul nggak? Iya. Tapi kira-kira, kalau masuk ke dalam konteks yang namanya ketakwaan, simple, at least begitu bangun tidur, mindsetnya, jatah makan siang saya kasihin ke fakir miskin mana ya? Nah, itu baru oke. 1. Yang kedua, di bulan Ramadan ada taraweh nggak? Kenapa cuma di bulan Ramadan ada taraweh? Dan taraweh itu antara
Disinilah. Maghrib, Isya, Taraweh. Pendek nggak jaraknya? Iya. Tujuannya apa coba? Kalau tidak ada taraweh dari maghrib sampai malam, makan nggak beres-beres, udah gitu aja. Iya. Oh, taraweh makan lagi. Ingat ya, taraweh itu dari kata roha. Roha itu artinya istirahat, intermittent. Stop dulu, stop. Makanya rokaatnya dibanyakin. Supaya apa? Supaya kita nggak kecanduan lagi, craving lagi sama asupan gitu kira-kira. Makanya dibikin mepet tuh waktunya. Sip ya? Nah, sehingga nanti pagi-pagi ada sahur nggak? Sahur ngapain? Nah, makan lagi. Sahur itu waktu kontemplasi. Makanya di surat 3 ayat 17 Quran, yang memohon ampun di waktu fajar, yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi kita dibangunin early pagi, bukan makan yang nomor satu, bukan. Bangun, saya punya contemplating, that's it, untuk ngecek. Let's say, kan mau berubah nih ceritanya, mau bikin habits baru nih. Begitu bangun di hari kedua-dua, set sahur, that's it. Kemarin apa ya, kenapa ya? Wah dapat, oke, sip, evaluasi, dah selesai. Mau melakukan perubahan dong. Selesai punya niat perubahan di hari ini lebih baik, pegang niat itu. Memegang bahasa Arabnya, imsak gitu. Maka imsak bukan sirena waktu sahur selesai, bukan. Tapi imsak adalah memegang niatmu untuk melakukan perbaikan hari itu gitu. Sip ya? Berarti kan ini sisi-sisi kontemplasinya banyak banget nggak kira-kira? Banyak. Jadi kalau 30 hari nggak berubah, buset dah gitu. Berarti memang dia melakukan gara-gara tradisi gitu. Karena kenapa? Kata kuncinya adalah change your old habits. Contoh nih. Sampai sini oke? Dapat ya? Oke. Saya kasih contoh analogi sederhana. Si pelit tadi balik lagi. Duh pelit. Dah niat. Besok saya mau mengurangi tingkat kepelitan. Hari pertama. Susah gak hari pertama biasanya? Oh udah first day itu. Wah disaster aja. Dah aja. Ya dah. Tapi karena niat. Oke, pokoknya yang asalnya gitu. Susah ngasih, susah nolong, susah. Tapi dia paksa. Hari kedua, hari ketiga, dah sampai 10 misalnya. Ini buat ngepasin sama si tradisi Islam aja. Kira-kira nih. Kalau itu udah diulang-ulang, tingkat kesulitan ngasihnya berkurang nggak? Pasti. Makanya secara neuroscience, new habits itu dibuild 66 hari. Kalau kita melakukan habits yang sama 66 hari, itu jadi modal utama untuk pertumbuhan. Yes. Makanya jangan pernah nilai gagal atau gimana sebelum 66 hari pertama. Ini baru seminggu kayaknya nggak berhasil deh. Ya baru seminggu. Sip ya. Makanya kenapa abis 1 Syawal ada puasa Syawal nggak? Biar nggak bablas langsung stop, balik lagi gitu loh. Pertahanin. Ada puasa Ayamul Bid nggak di tengah-tengah bulan? Ada Senin Kamis nggak? Ya itu maksudnya maintenance gitu. Di yang 30 hari, maintenance 10 hari Syawal, maintenance pertengahan bulan, maintenance Senin Kamis. Supaya apa? Supaya si niat imsaknya tuh tetap gitu kira-kira. Sip ya? Oke sampai sini? Nah. Kira-kira ini perhitungan aja. Pernah dengar nggak tantangan 21 hari? 21st challenge, pernah? Karena itu adalah bibit pertama untuk menumbuhkan jentik-jentik new habits gitu. Jadi at least kalau nggak 66 kepanjangan, 21 hari aja dulu. Dah. Sok 21 hari pasti lebih mudah. Everything. Nah, singkat cerita, si teman komunitas kan tahu orang ini pelit ya. Tahu, oh si pelit nih gitu. Si pelit gitu. Tapi setelah 21 hari misalnya lebay nggak ketemu gitu, dia tapak dulu gitulah kira-kira. Begitu ketemu komunitasnya lagi, komunitasnya pasti kaget setengah mati. Nah mulai nih. Dulu perasaan dimintain banyak nanya ini ngasih. Dulu perasaan dihitung segala ini santai, relax. Pokoknya dia membuat geger komunitasnya. Si orang pelit ini mengalami perubahan nggak? Jadi tampak ganjil kan buat orang lain. Itulah disebut malam yang ganjil gitu kira-kira. Contoh lah,
Orang tua, ibu misalnya, karena udah rajin ngerti pemahaman kesadaran, jadi nggak cerewet gitu misalnya. Anaknya pasti nanya, si mama nggak cerewet ya sekarang gitu. Ganjil ibunya pasti. Kenapa? Biasanya cerewet gitu. Siap ya? Berarti ketika mengalami keganjilan, mulai ada transisi shifting habits nggak? Iya. That's it. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Ini bukan 21, 23, 25, bukan itu urusannya sih sebenarnya. Dan gak ada perubahan itu terjadi kalau kita tidak benar-benar melakukan yang namanya latihan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Jadi maaf nih ya, Lailatul Qadar itu dilakukan dasar dari latihan diulang-ulang gak kira-kira? Iya. Karena nanti deh, ini kalau dibahas detailing bakal panjang banget. Lailatul Qadar yang disebut dengan konteks yang namanya 1000 bulan itu bukan ngomongin satuan waktu, bukan. Tapi cahaya yang terang benderang. Dan sesaat kesadaran atau cinta welas asih itu hadir, itulah yang disebut nuzulul Quran. Teman-teman, ibu bapak, dulu Nabi Muhammad begitu dapat Quran keluar buku nggak? Nabi Muhammad waktu nuzulul Quran, buku datang gitu nggak kira-kira? Enggak. Buku Quran ada 50 tahun setelah Nabi Muhammadnya nggak ada. Betul nggak? Berarti Nabi Muhammad dapat insight dari sumber langsung nggak kira-kira? Iya. Dia bukan dapat insight dari jasad, dia bukan dapat insight dari jiwa, tapi dia dapat insight dari ruh, gitulah kira-kira. Di dalam kita ada ruh nggak? Ada. Berarti ruh itu percikan Allah bukan? Iya. Berarti di dalam ruh ada petunjuk nggak? Seseorang yang mengakses ruhnya, dia pasti mendapatkan petunjuk. Dan cara mengakses ruh adalah jasadnya diem, jiwanya tenang. Maka kalau jasadnya nggak mau diem, jiwa susah tenang. Maka disuruh diem nggak? Disuruh tenang nggak? Itulah namanya itikaf, bukan pindah bobo ke masjid gitu loh. Jasadnya diam, jiwanya tenang. Maka arti dari saum itu sendiri sebetulnya menghening. Yang biasanya sibuk banget, coba belajar diem lah, nggak mau diem gitu. Coba diem sesaat, lakukan habits baru, lepaskan habits lama. Nah, sesaat kita jasadnya diem, jiwanya diem, pikiran, perasaan, emosinya stay stabil, intuisi pasti kedengeran. Once dapat intuisi, itulah yang disebut nuzulul Quran. Dan intuisi tergantung wadah jiwanya gitu. Kalau jiwanya banyak kotoran, banyak kebencian, banyak julid, banyak iri, susah turun. Berarti dia bergejolak terus gitu intinya. Sip ya? Oke? Wah, ini gawat memang, jam-jam injury time ini paling gawat. Oke teman-teman, ini sebenarnya baru sekitar 10-15% sih. Tapi mudah-mudahan di hari yang ke-22 ini, di era nih, kalau ini mau ngomongin babak penyisihan beres, ini kan final gitu ya. Di final chapter ini, at least kita tidak hanya melakukan pengulangan tradisi lama yang konteksnya hanya menggugurkan kewajiban, tapi mudah-mudahan dari penjelasan ini ada insight buat kita semua untuk changing habits itu sih intinya. Sip ya? Terakhir, orang yang bisa merubah kebiasaan adalah orang yang pandai mengakui dirinya. Ya. Dan orang yang pandai mengakui dirinya, please, kita sama-sama belajar satu skill ini. Skill yang skill yang perlu dilatih adalah skill untuk gak usah ngerasa penting. Itu penting toh. Saat gak usah ngerasa omongan gua penting banget, apa udah deh, lepasin aja. Karena merasa penting sama dengan sombong gitu kira-kira. Makanya orang sombong susah mengakui, dan orang yang ngerasa penting penyakitnya ada dua. Satu, susah terima kasih, dan yang kedua, susah minta maaf. Udah gitu aja. Padahal minta maaf atau memaafkan itu adalah ciri tertinggi dari orang yang namanya takwa. Ringan meminta maaf, tidak sulit memaafkan. Dah. Ya, itu sesuatu yang sangat esensial. Maka kalau sudah mengakui, dua, terima.
acceptance. Yang ketiga namanya lampaui. Nah, lampaui itu semua. Nah, untuk mengakui nggak bisa kalau kita nggak punya me time. Yang kedua apa? Akui, terima, lampaui. Acceptance. Admit, accept, go through gitu, letting go gitu. Kalau ini nggak dilatih, nggak bisa aja. Karena tanpa latihan sekali lagi, tidak akan ada yang menolong kita kalau kita tidak melatih diri sendiri. Jadi urusan hidup itu, my life is my making. Semua hidup kita tergantung keputusanku. Karena dia nggak ada yang salah lah dalam tanda petik. Tapi semua tergantung dari bagaimana kita melakukan yang namanya respon gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Dapat? Dapat something? Nah ya, ini saya mau panjangin lagi, tapi takut makin puyeng gitu. Saya rasa kita simpulkan, abis itu kita diskusi gitu ya. Everything, apa yang kalaupun nggak ada bahan diskusi, justru saya pengen nanya, apa sih yang didapetin dari diskusi kita di sore hari ini gitu. Ya, kesimpulan. Yuk, kita simpulkan. Ramadan artinya membakar, kepalsuan-kepalsuan itu adalah bad habits kita. Jadi Ramadan adalah bakar tuh si bad habits itu gitu kira-kira. Dan yang paling tahu bad habits kita siapa? Diri kita sendiri. Dengan melihat respon sekitar misalnya. Ya makanya mengikro itu perlu. Ikro itu observasi, jangan lupa ya. To observe gitu. Oke? Sehingga puasa itu adalah mengembalikan kamu ke fitrah. Fitrah kita ujungnya adalah cinta. Udah itu dulu aja biar gampang. Maka kalau kebencian datang berarti palsu lagi. Oke nih. Kebencian yang menutupi cinta gitu. Kemarahan yang menutupi cinta. Kedengkian yang menutupi cinta. Tertutup bahasa Arabnya kafir. Jadi orang yang kafir adalah orang yang menutup cintanya dengan kebenciannya. Itu kafir namanya. Sip ya. Jadi kafir nggak ada urusannya sama KTP, nggak ada agama, suku, bangsa, nggak ada kaitannya. Tapi kafir adalah your value. Maka kita dikasih akal untuk apa? Membedakan. Saya bisa ngebedain ini sapi itu kambing karena punya akal. Dan membedakan perlu timbangan. Timbangannya namanya nilai. Nilai mana yang kita pegang, udah pegang aja. Dan salah satu dipegang dalam konstruksi ilmu, namanya salah satunya adalah agama. Maka ada nilai Islam. Disebut Islami. Maka orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami. Memegang nilai dengan baik namanya moral, bermoral. Moral dipegang baik-baik, diaplikasikan namanya etika. Etika yang dilakukan ulang-ulang namanya integrity gitu. Ya, ini basic desainnya dulu. Nanti ini satu-satu nanti kita bahas. Nah, semuanya muaranya di akhlak, perangai atau perilaku. Artinya, perilaku pasti kaitannya sama tubuh fisik. Tetapi tubuh fisik dipengaruhi oleh kegoibannya. Sesuatu yang tersembunyi. Apa itu? Jiwa, pikiran, perasaan, dan emosi. Berarti tubuhnya oke, emosinya oke, emosi oke, perasaan oke, pikiran oke. Maka teman-teman ibu bapak, rawatlah tubuh ini sebaik-baiknya. Semakin mencintai tubuh ini, semakin merawat tubuh ini, semakin dia akan memberikan feedback good emotion gitu. Sip ya? Emosi memengaruhi perasaan sekali lagi. Feeling memengaruhi thought, pikiran. Dah, nanti kita bahas detail. Tiga-tiganya ini membentuklah namanya habits. Dan kalau udah jadi habits, udah gak mikir berarti. Dan semuanya dilakukan otomatis. Ya bahkan kalau kita ngomongin struktur otak emosi kita, dia berperan 99,9%. Makanya kalau dilakukan pakai emosi, critical thinking gak nyala gitu. Maka hati-hati. Hati-hati terhadap hijack emotion, hati-hati aja. Once kita melakukan pakai emosi, berarti gak mikir. Padahal akal, pembeda, informasinya ada di critical thinking gitu. Makanya daripada ada sesuatu kita cepat reaktif, jeda dulu. Hening aja dulu.
Ingat nggak waktu saya bahas pengalaman saya ketemu sama guru saya tentang marah? Ya, guru saya ngomong gini, Abu kalau kamu mau mukul, benci, marah, dari titik marah kamu hitung 200 kata dia. Oke lah, gampang nggak? Oke lah, udah. Saya aplikasiin teman-teman, Bu. Kesal sama orang 1, 2, 3, 4, 5. Mau pengen mukul sih gitu, tapi ngitung dulu. Capek lama-lama nggak jadi mukul aja. Ternyata dia mau ngasih tahu bahwa hati-hati ketika kamu lagi nggak stabil mengambil keputusan. Pasti merugikan gitu kira-kira. Sip ya. Makanya dalam keputusan yang perasaan atau emosi si jiwa kita lagi dalam keadaan tenang, bahasa Quran namanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Nah, saum adalah menenangkan jiwa. Supaya outputnya, habit selamanya diregulasi, dilatih, lepas, masuk menuju kepada habits yang baru gitu. Ketika kita menang dari habit lama, disitulah hari raya, hari kemenangan. Disitulah nanti turun Al-Maidah atau hidangan langit, Syawal, dan nanti kita bahas. Tapi poin utamanya adalah, hai jiwa-jiwa yang terpanggil, karena mau merubah ini, khusus untuk jiwa yang terpanggil nggak bisa kepaksa. Karena kalau kepaksa, pasti nggak ikhlas menjalankannya. Sip? Sementara itu dulu, yuk kita berdiskusi. Kita tepuk tangan dulu lah buat semua, terima kasih. Silakan, ada pertanyaan? Jadi tahu Ya, Ibu, pakai mic boleh? enggak, bukan nanya. Oh iya. Boleh. Ya, hilalnya. Pakai ini. Nah, sip. Terima kasih Kang Abu. Jadi tahu dapat hilal bahwa sesuatu pengulangan itu berawal dari kita sendiri. Yes. Kenapa hari-hari dalam keseharian ngalamin di kehidupan ngalamin hal-hal yang mirip itu karena dari kita sendiri, dari ini kita sendiri. Tuh pola pikir jadi harus dirubah. Itu aja sih yang saya dapat. Sip. Tapi relate nggak, Bu? Apa? Relate nggak? Relate banget. Betul nggak? Hari ini dapat. Jadi sadar bahwa kenapa gitu-gitu mulu. Iya. Ternyata aku yang ngundang gitu-gitu Iya. mulu gitu. Pikiran kita yang ngundang kejadian-kejadian yang dialamin itu aja. Jadi hilal yang saya dapat itu. Jadi tahu oh iya dari saya gitu. Oke. Mantap. Kasih itu Boleh aja tepuk saya tangan dong. Keren banget feedbacknya. Ada lagi? Itu karena kita menarik energi yang sama dengan diri kita ya. Yes. Betul. Kan emotion tuh energi kan. Bervibrasi nanti. Berkumpul dalam frekuensi tertentu gitu. Makanya kenapa kadang-kadang orang bisa bilang kenapa ini terjadi sama gue terus ya. Nah. Berarti dia lagi jadi victim nggak? Perasaan dia victim. Betul. Dia nggak sadar bahwa yang ngundang dia datang atau itu datang Dia diri sendiri sendiri. gitu. Ngerasa nasibnya jelek. Nah gitu. Habis gitu nyalahin Tuhan. Allah engkau mengazab gitu. Gitu kira-kira. Sip ya, makanya kalau di Quran tuh di surat 13 ayat 11 tuh ada kalimat gini. Aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak merubah, kalau kaum itu tidak merubah gitu kira-kira. Itu sih poinnya. Makasih banget. Sip ya. Jadi intinya teman-teman ibu bapak, kalau kita ngerti ini, kita nggak banyak nyalahin siapa-siapa, nggak banyak nyalahin apa-apa, udah gitu aja. Berarti nggak banyak mendinai nanti akhirnya gitu. Banyak ngeluh lagi. Nggak banyak ngeluh. Sesaat ngeluh frekuensi rendah nggak? Rendah. Yang dilihat masalahnya terus bukan solusi, maka ngeluh, solusi ketutup pasti. Karena kenapa begitu datang hal yang buruk, kita memaknai itu buruk. Padahal yang datang baik atau buruk? Netral. Tapi karena nggak suka dengan selera kita, aduh ini rugi. Contoh ya. Ini rada panjang nih tapi si konsekuensinya agak panjang. Contoh ya. Sehingga nanti salah satu hukum semesta itu namanya paradoks. Perang baik atau buruk? Perang. Tergantung. Ada bunuh. Betul nggak? Iya. Ada apa? Banyak menghabiskan nyawa orang. Betul nggak? Betul. Oke. Kalau kita dilihat satu sisi, wah buruk banget. Betul nggak? Nah, kita ngomong fakta nih. Ada nggak di sini yang nggak punya handphone? Ada. Nggak. Punya apa sih ya? Dengan handphone dipermudah nggak? Iya. Ya. Nggak harus nulis surat, detik ini mau nelpon, bisa, detik ini mau WhatsApp, bisa, detik ini mau ngapain. Dipakai live, dipakai cari uang, dipakai apa. Teknologi yang namanya handphone sangat berdampak baik pada kehidupan manusia nggak? Iya. Pun ada paradoksnya memang. Tapi maksud saya adalah handphone ada, berarti ada konsekuensi nggak? Ada. Nggak mungkin handphone ada sekarang, teknologi ada sekarang, AI ada sekarang, kemudahan ada sekarang, kalau nggak ada perang dunia kedua.
Karena teknologi yang hadir sekarang, semua penyebab teknologi handphone dan semuanya karena terciptanya basic dari komputer yang bikinnya namanya Alan Turing, dan itu terjadi di Perang Dunia Kedua. Berarti kalau nggak ada Perang Dunia Kedua, bakal ada TikTok gitu-gitu nggak kira-kira? Nggak bisa. Makanya kalau kita ngelihat live preview dalam jangka waktu rentang yang panjang, kita di situ akan melihat bahwa hidup ini hanyalah perjalanan, tidak baik dan buruk, dan kita memang didesain untuk mengalami ribuan rasa dalam hidup, dan kita akan mencintai prosesnya gitu. Makanya nanti sebenarnya ini di 456 nanti yang ketujuh tuh kalimatnya gini. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Dah itu yang paling penting. Karena sesaat menyimpulkan, aduh aku tuh gagal. Tar dulu masih koma hidup ini gitu. Karena kenapa? Nanti kita akan melihat dengan span of life yang panjang gitu kira-kira. Ya itulah kenapa less judgment itu penting. Udahlah, tar dulu gitu. Jangan main sedikit langsung menyimpulkan, dikit langsung menyimpulkan. Tar dulu gitu. Kenapa? Karena banyak hal yang akan kita alami untuk memahami sesuatu gitu. Oke. Jadi tergantung bagaimana kita memaknai gitu intinya. Next, mungkin ada sudut pandang lagi. Ntar ini tuh paham apa puyeng ya? Pura-pura paham. Ada yang mau nanya nggak? Silakan Pak. Nah, boleh. Kita open discuss ya. Kita mau santai lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ini Ustaz, Bapak jangan manggil Ustaz. kondisi Abu aja, Pak. Abu lah, Ya, aja gitu, lah. Pak. Sip. Ini Abu, kondisi sekarang ini politik kita ini kan agak bilang agak amburadul lah gitu. Di perasaan kita tuh ada yang nggak enak gitu. Betul Pak. Jadi gimana menghadapinya? Ya. Nah, karena setiap saat itu kita lihat berita itu pejabat ngomong ini, tapi kita lakukan nggak enak. Contoh gini, masalah bilang rakyat nggak mau bayar pajak, Ya. dibilang pajak cuma 50% katanya. Tidak ada rakyat ini nggak bayar pajak. Kalau nggak dia bayar pajak kan kita langsung ditilang, diapa-apain semua. Tapi pejabat kok sampai ngomong gitu, ya kan? Dibilang rakyat Indonesia cuma bayar pajak 50% cuma katanya. Sedangkan kita semua rakyat kalau tidak bayar pajak atau nggak bisa kita pakai kendaraan atau apa. Juga listrik dibilang masyarakat nggak bayar listrik 50%. Kita nggak bayar listrik, besok meteran dicabut. Betul. Jadi gimana kita menghadapi kata-kata pejabat itu, perasaan kita jadi terganggu. Iya. Itu gimana rasanya itu? Ya. Sekarang saya tanya Pak. Ah. Sekarang saya tanya. Yang sebetulnya bikin mengganggu omongan pejabatnya apa perasaan Bapak? Tapi kita terganggunya kan karena kata-kata tidak sesuai dengan keadaan kita. Gini. Ini mengganggu atau tidak? Atau ginilah, pakai bahasa yang gampang. Ini orang nyebelin, misalnya ya, ini yang nyebelin kan ya. Atau gini dah saya, ibu bapak sering suka ketemu orang nyebelin nggak? Suka nggak? Ya suka kan? Ya menurut kita tuh nyebelin lah gitu, suka ya? Oke. Sekarang saya tanya, sesaat kita ngomong nyebelin, emang orangnya nyebelin atau aku memaknai dia menyebalkan? Yang mana? Memaknai. Betul nggak Pak? Nah, tar dulu nih. Begitu memaknai, ingat hal yang paling penting dalam hidup adalah perasaan kita nggak terlalu tergoyang, nggak terombang-ambing gitu. Sehingga Pak, hal yang paling terpenting di era sekarang sosial media yang overload informasi kebanyakan, kita penting punya filter Pak. Kita penting punya kamar nih ya. Kalau saya sebut ada pekarangan, ada ruang makan, ada kamar utama. Kira-kira berita nggak penting-penting amat, simpan aja di pekarangan gitu Pak, nggak usah dimasukin gitu. Karena sesuatu yang nggak penting semuanya dimasukin ke kita, di dalam kita jadi banyak sampah gitu. Omongan ini jadi men-trigger, omongan ini jadi ingat. Ini semua padahal contoh ya, mohon maaf. Ibu Bapak, sosial media, berita, ilusi nggak? Diberitain kumpul 3.000 orang, yang datang cuma 3 orang, bisa nggak? Bisa. Maka sesaat kita ngelihat semua berita yang nggak benar-benar kita ngelihat langsung, nggak benar-benar kita mengalami langsung, itu semua maya gitu.
Dan yang paling terpenting Pak, nanti ada 3. Ada lingkar pengaruh, ya gampang gini deh. Ada yang bisa aku pengaruhi langsung, dan ada yang bisa cuman aku peduli gitu. Fokuslah kepada apa yang langsung bisa dipengaruhi, karena kenapa? Ya udahlah bangun tidur. Aduh negara gimana? Udah bukan PR kita lah gitu ngurusin negara gitu. Itulah kenapa kalau kita pinjam bahasa Quran, nomor 1 pelihara dirimu gitu. Titik. Baru keluargamu. Artinya apa Pak? Semua apapun yang datang tergantung bagaimana kita merespon. Mau ini baik atau buruk, kita yang melabeli ini baik atau buruk gitu. Nah, yang terpenting ujungnya adalah setiap respon diikuti dengan kewaspadaan. Nah, jadi Pak, begitu baca berita ada nggak penting, ya udah, nggak usah dah. Udah, ya udah gitu. Nah, kita penting banget untuk punya filter terhadap mana berita yang dimasukin ke kamar utama atau cuman didiemin di pekarangan gitu kira-kira. Saya rasa sementara itu Pak. Sip ya Pak ya? Iya, iya. Ya itu mau urusan pejabat Pak lah, udahlah ya. Assalamualaikum Kang Abu Marlo. Salam Pak. Nyambung tadi pertanyaan tadi itu. Ya. Ya memang paling gampang sih memang denial semua itu ya kayak tadi itu ya. Betul. Kita berusaha untuk mengabaikan semua. Betul. Tapi agama juga menuntut kita untuk berbuat gitu loh kan. Ya. Kalau kita bisa berbuat dengan tangan kita, maka berbuatlah dengan tanganmu gitu. Betul. Tapi selemah-lemah iman itu adalah yang ada dalam pikiran kita gitu loh. Gimana Pak Sari? Selemah-lemah iman itu adalah yang kita cuma berpikir doang bahwa Oh iya. ini dah. Inilah ini kita nggak ini gitu kan. Ya. Tapi kalau memang boleh, kalau memang bisa berbuatlah karena gitu. Agama Betul. menunjukkan gitu. Betul. Nah kalau kita mendenial semua juga kayak tadi itu, seolah ya udahlah itu nggak urusan gue deh. Itu urusan dia pada deh. Gue nggak mau tahu deh. Pokoknya terserah lo deh gitu loh kan. Ya. Akhirnya juga memang nggak ada yang berubah juga kan gitu kan. Ya. Nggak ada yang mau merubah itu gitu loh. Betul. Nah gimana Kang menyikapi itu dalam konteks agama ya? Ya. Gini Pak. Pernah nggak kita ngedumel waktu lagi macet? Ya. Macet, betul nggak? Tanpa sadar kita bagian dari kemacetan itu, betul nggak? Sehingga kalau kita menyadari bahwa kenapa sih ini semua yang di luar gitu, itu juga bagian dari kita gitu kira-kira. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih di surat 7 ayat 42? Di surat banyak lah ya, kalau kita ngomongin Al-Baqarah terakhir tuh 286. Lakukanlah sesuai dengan kesanggupanmu gitu loh Pak. Kalau sekarang saya sanggup untuk ngeberesin diri dengan action memperbaiki diri, udah itu dulu yang dikerjain gitu kira-kira. Sehingga kata kuncinya adalah apa yang kita perbaiki ke dalam itu akan berdampak kepada sekeliling gitu. Tapi yang menarik adalah ketika kita dipenuhi sama komplain, pengen ngerubah, gimana ya cara ngerubah, tapi kita lupa bahwa perubahan itu datang dari sini, maka fokus utamanya adalah diri kita sih sebetulnya Pak. Maka balik lagi ya teman-teman di bawah, saya nggak pernah bosan ngulang-ngulang bahwa manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Titik. Udah, nggak ada lagi. The biggest problem in our life adalah our ego. Titik aja. Dan yang selalu saya ulang-ulang, ego itu ada di dalam. Jadi kalau ada masalah, cari jalan ke dalam dulu gitu. Jangan cari jalan keluarnya gimana. Bukan itu poinnya. Sesaat kita nggak beresin di sini, di sana ikut beres gitu. Jadi nanti kita akan melakukan based on kapabilitas, kapasitas. Itu nanti yang disebut proper, tepat guna. Proper bahasa Arabnya soleh. Makanya disuruh beramal soleh, melakukan tepat dengan takaran gitu. Takaran kita beda-beda. Nah kita tahu nanti takarannya. Sementara gitu Pak. Siap ya? Ya. Gini kan, di profesi saya nih ya, banyak yang nanya gitu ya, bagaimana membedakan menahan emosi, memendam emosi, merilis emosi. Ya. Kan katanya emosi itu dilepas, jangan disimpan. Tapi kita, kan secara apa ya, secara realita dan fisiknya perbedaan itu kan tipis tuh ya. Tipis. Meredam, menahan, melepas. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi sesuatu yang dipendam akhirnya nanti explode. Gitu. Betul. Nah itu gimana tuh Kang? Oke, gini. Kalau kita meredam, menahan, dua ini aja ya biar cepet ya. Itu menganggap itu nggak ada. Ditutupin. Gitu. Contoh, lemari acak-acakannya gimana ya, nggak kelihatan acaknya, tutup aja. Itu ditutup, nggak diberesin, tetap dibuka acak-acakan kan. Nah, itulah kenapa cara terbaik untuk meregulasi emosi itu dilepasin. Berarti diakui dulu gitu.
Jadi gini teman-teman ibu bapak, maaf ya, apalagi kalau udah sering pengajian lah, sering belajar kesadaran, begitu marah, aduh kenapa ya tetap marah, kan udah sering ngaji gitu. Nah ditolak-tolak tuh, marah datang, jangan marah, jangan marah. Benci datang, jangan benci. Tapi sesaat kita lagi nggak oke, akui aja, aku tuh lagi nggak oke. Nah satu mengakui, itu mulai rilis. Kalau nggak enak akuin aja, it's okay to not be okay, gitulah kira-kira. Hidup tuh nggak harus oke terus sih gitu. Nah, pilihannya, ingat emosi itu energi. Contoh, berarti kalau emosi energi, marah energi bukan? Iya. Tinggal kita bijak. Begitu marah, mending ngelempar piring atau mending ngebersihin kamar mandi ya gitu. Iya misal. Kalau ngelempar piring jadi pecah, rugi. Ngebersihin kamar mandi sama ngeluarin energi, tapi kamar mandi jadi bersih gitu kira-kira. Kenapa? Udah emosinya explode, ngancurin lagi. Taylor Swift putus sama pacarnya, bikin lagu jadi kaya, Bu, Pak. Gitu. Nah ini kita salah emosi ngelempar piring, udah emosi piring hilang lagi gitu. Nah berarti regulating emotion adalah sadar ketika ini lagi datang dipakai apa ya, gitu. Makanya salah satu teknik dalam psikologi, kenapa ada yang disebut journaling kalau pernah dengar. Lagi emosi sok tulisin. Karena kenapa? Buku tuh netral. Kalau curhat sama orang dikomenin, mending curhat sama buku. Gitu. Nah artinya apa? Metode apapun tapi dasarnya adalah accept your emotion dan sadari bahwa itu adalah hal yang memang perlu terjadi gitu. Anyway, semua emosi dan perasaan kita kalau dalam bahasa Rumi disebut tamu, Bu, Pak. Tamu. Ya, kalau mau saya bacain puisinya Rumi keren banget. Hidup ini seperti hotel, guest house. Every morning is a new arrival. Setiap pagi itu kehadiran yang baru. Kita akan menemukan orang yang menyebalkan, kita akan menemukan orang yang menyenangkan. Itu semua adalah tamu-tamu hotel kita gitu. Dan Rumi mengatakan, welcome and entertain them all. Kenapa? Kita di hotel. Pelayan hotel tuh mau gak mau senyum-senyum aja sih gitu. Mau nyebelin, mau gak senyum aja. Karena kenapa? Itu semua adalah tamu-tamu keseharian. Jadi perasaan lagi benci datang, tamu benci datang nih. Sok diterima dulu. Tapi jangan dikasih makan. Kalau dikasih makan betah gitu kira-kira. Makanya di statement terakhirnya Rumi, welcome and entertain them all. Kenapa? Karena semua tamu keperasaan kita itu adalah guidance dari Tuhan, gitu kira-kira. Itulah ayat-ayat nyata. Sinyal-sinyal yang nyata. Kenapa? Karena itu datang dan itu menjadi tamu dalam perasaan kita. Maka salah satu hal yang penting di ikro dalam hidup kita adalah ikrolah perasaanmu. Gitu. Know your feeling. Dan maaf ya, hampir 80-90% nggak tahu feelingnya sih gitu. Kenapa? Karena nggak peduli sama dirinya gitu. Gitu kira-kira. Oke? Nah, ini sekarang bukan ikro perasaan sih ya, ikro perut kayaknya ya. Ikro menu di Ikro menu. Sip ya, ini mungkin satu terakhir nih, kita abis ini santai dulu gitu biar nggak terlalu gimana. Kita jam 6 berapa ya? 9 ya? 7? 8. Oh 8 iya. Paling lapar kayaknya tuh. Iya oke. Ada lagi yang mau nanya? Takut nekat azan sendiri gitu ya, jangan ya. Kita mending nunggu lah. Mungkin dari Tribun Timur ada feedback apapun, terima apapun insight gitu supaya kita ada evaluasi. 7 ya boleh. Ayo, ada komentar? Ada komentar mungkin? Sil. Aman ya? Nih Ken. Udah. Dewi nggak? Tapi get something teman-teman ya Bapak. Iya. Ada sesuatu ya? Oke. Semoga sesuatu itu sekali lagi nggak nempel hanya di pikiran kita. Kita nggak hanya jadi obesitas pengetahuan gitu, tapi yuk pengetahuan itu fokus kepada yang menumbuhkan kita, dan yang terpenting adalah ditransformasi dari tahu menjadi rasa, rasa jadi perilaku. Ingat ya, ujung-ujungnya adalah akhlak. Bukan agamamu, bukan suku bangsamu, bukan keturunanmu, tapi akhlak yang akan berbicara besar dalam kehidupan. Saya rasa sementara itu dulu ya, teman-teman ibu bapak. Kita sekali terakhir tepuk tangan dulu dong, semangat ya. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.